Ibu-ibu, kalau punya utang itu dibayar secepatnya ya. Karena kalau menunda pembayaran itu sama saja dibilang zolim. Bu Fitri, kenapa ibu ajak saya sih? Pasti udah mau mulai gibah lagi nih. Mana Bu Romlah lagi ikut pengajian lagi. Bu Betty rajin banget bu, pagi-pagi udah nyapu aja nih. Oh ya bu, belakangan ini nggak pernah kelihatan datang ke pengajian Bu Hindun. Kenapa bu? Apa ibu lagi ada masalah ya sama Bu Hindun? Ah, nggak apa-apa kok Bu Ati, saya cuma lagi malas aja, makanya saya nggak pernah ikut pengajian lagi. Ikut dong bu, kita berangkat rame-rame nih. Saya udah bawa pasukan saya. Ini juga dadakan bu, soalnya Bu Hindun juga ngajaknya dadakan. Sebenarnya saya nggak mau lagi berhadapan sama Bu Hindun. Dia itu nggak seperti yang kita lihat selama ini. Bu Hindun berbeda dari kenyataannya Bu Wati. Bu Hindun itu bukan ustazah sesungguhnya. Dia itu tukang gibah Bu. Saya pernah jadi korbannya. Oh, Bu Meti, Bu Hindun mana mungkin kayak gitu. Dia itu ustazah loh. Masa iya ustazah gibah sih? Kalau saya sama Bu Omat, Bu Fitri udah jadi ciri khas kita. Kan kita trio bigos. Tapi kalau Bu Hindun agak mustahil sih. Saya tahu kalian gak percaya kan, tapi saya punya bukti Bu. Suatu saat saya akan membongkar kebusukan Bu Hindun. Saya akan membuktikan perkataan saya ini. Asal kalian tahu, di sela-sela pengajiannya Bu Hindun itu adalah gibah, bukan termasuk materi atau tema dari acara itu Bu. Cepat sadar sebelum kalian terbawa arus sama Bu Hindun. Bu Meti, kalau emang gak suka sama Bu Hindun, lebih baik ibu diam aja. Ibu Hindun itu panutan bagi banyak orang di komplek ini. Jadi jangan bicara yang kurang baik ke Bu Hindun. Benar itu, Bu Hindun pemberi ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan pernah mengusik Bu Hindun. Wah, ternyata otak kalian udah dicuci ya sama Bu Hindun. Suatu saat kebenaran akan terungkap. Saya yakin kalian akan terkejut mengetahui fakta itu Bu. Sudah. Kok malah berantem gini? Kita mau ke pengajian loh. Masa ya malah ribut gini? Kita mau datang ke tempat suci. Jadi hati, jiwa, dan pemikiran kita tuh harus bersih. Ayo kita berangkat aja. Ibu-ibu yang lain juga pasti udah nunggu kita. Bu Meti, kita pergi dulu ya Bu. Bu Hindun benar-benar sudah mencuci otak mereka. Ibu-ibu semuanya, akhlak yang baik akan membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya, serta mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih tinggi dan mulia. Sedangkan akhlak yang buruk akan membinasakan kita. Ustazah Hindun, saya mau nanya dong, contoh orang yang berakhlak buruk itu seperti apa? Orang yang berakhlak buruk itu tidak pernah jujur, suka berbohong, selalu menyakiti orang lain, dan tidak bertanggung jawab. Oh gitu, berarti orang yang suka bergibah juga termasuk orang yang berakhlak yang buruk ya Ustazah. Soalnya sekarang itu lagi marak banget warga kompleks ini yang suka gibah. Saya sampai pusing dengernya. Bu RW nyindir saya, Bu Omat sama Bu Fitri ya? Di, siapa yang nyindir? Saya nggak sebut nama loh. Kalau Bu Ati ngerasa tersindir, itu berarti Bu Ati memang suka gibah. Sudah, kita lanjut pengajian aja. Kok malah saling sindir-menyindir sih? Kita kan mau menambah ilmu untuk diri kita, bukan mau menambah musuh kayak gini. Benar kata Mbak Koko, kita lanjut pengajiannya aja ya. Dan untuk orang yang memiliki akhlak baik, biasanya nggak akan pernah ribut dengan suara lantang bersama suaminya. Contohnya Bu Meti, dia itu kalau ribut sama suaminya nggak punya malu. Semua tetangga dengar Bu Meti ribut gara-gara hutang yang menumpuk dan dia nggak mampu bayar. Bukan hanya Bu Meti, ibu-ibu tahu Bu Romlah kan? Dia itu sok kaya, padahal barang-barang yang dia pakai itu hasil cicilan dan belum lunas sampai sekarang. Meskipun sudah jatuh tempo, kalian jangan ikut mereka berdua ya, dosa. Bu RW, kok pembahasannya ngaco ya? Bu Meti sama Bu Romlah ke bawah-bawah. Saya juga nggak tahu Mbak, kita dengerin aja deh. Oh iya, satu lagi, Pak Usrip, penjual bakso yang ada di ujung jalan sana. Ibu-ibu pasti tahu kan kenapa dagangannya udah nggak rame lagi? Itu karena Pak Usrip melakukan kecurangan di dapur. Dia pakai daging tikus untuk bakso yang dia jual. Itu jorok dan menimbulkan dosa. Jangan pernah kalian tiru ya. Jangan dibeli juga baksonya, soalnya nggak sehat. Saya aja nggak mau beli. Ustazah, ini bisa dibilang gibah juga loh. Kita nggak boleh menyebarkan aib orang Bu, itu juga menimbulkan dosa. Bu Wati, ini bukan gibah, ini termasuk contoh tema hari ini. Kita kan lagi bahas soal akhlak. Jadi ketiga contoh tadi begitu cocok dengan tema kita hari ini. Oh gitu ya? Yaudah, lanjut aja Bu Ustazah.
Kayaknya apa yang dibilang Bu Meti bener deh. Kalau Bu Hindun itu bukan sosok yang selama ini kita lihat. Dia bukan ustazah sesungguhnya. Ustazah itu nggak akan mungkin buka aib orang secara terang-terangan begitu. Dari dulu juga udah kelihatan kali. Lagian kenapa masih banyak yang ikut pengajian Bu Hindun sih? Ajaran dia itu nggak bener, kayak kopian dari orang juga. Tapi ilmu Bu Hindun itu bermanfaat loh. Saya banyak belajar dari Bu Hindun. Emang bermanfaat, tapi di sela-sela pengajian pasti ada gibahan kan? Itu sama aja bohong. Ilmu yang kalian dapat juga nggak akan bermanfaat lagi. Tapi kenapa Bu Hindun harus kayak gitu? Gibah itu bukan jadi alasan Bu Fitri. Kalau memang sudah ada bahan gibah dan juga sudah terbiasa, mulut kita itu akan langsung berucap dan gak bisa ditahan juga. Bu Hindun kayak gak ada kesulitan ya. Kayaknya Bu Hindun sudah terbiasa deh. Soalnya selancar itu Bu Hindun nyebar aib tetangganya. Saya gak mau ikut pengajian lagi. Saya mau berhenti kayak Bu Meta. Iya, saya juga gak mau. Secara gak langsung juga Bu Hindun memperlihatkan kalau dirinya berakhlak buruk dan berdosa. Orang kayak Bu Hindun itu nggak pantas jadi ustazah. Dia itu pantasnya dipanggil Ratu Gibah. Ustazah itu tidak pantas menyebarkan aib orang. Ustazah itu pantasnya menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Iya, saya setuju sama Bu Fitri. Walam yakullahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya sudah selesai juga. Aku tinggal nunggu orang aja. Nanti aku panggil ke sini. Nah, itu dia ada Pak Usrip. Pak Usrip, kesini Pak. Saya mau kasih Bapak ilmu bermanfaat. Assalamualaikum Ustazah, ada apa nih? Tumben banget nih panggil saya. Waalaikumsalam Pak Usrip. Ini Pak, saya cuma mau ngasih tahu Pak Usrip, Bapak jangan berbuat curang lagi atau berbohong loh sama pelanggan Bapak ya. Sekarang Bapak tahu kan apa yang Bapak rasakan? Sudah sampai ke telinga Ustazah ya? Aduh, saya jadi malu nih Bu. Soalnya hanya beberapa orang aja yang tahu, cuma orang terdekat saya. Sekarang udah banyak yang tahu Pak, karena saya ya jadikan kelakuan Pak Usrip ini sebagai contoh akhlak yang buruk. Saya ingin mereka bisa dijauhkan dari perbuatan buruk itu Pak. Apa? Ustazah pakai saya untuk contoh pengajian ibu-ibu? Tapi itu aib saya Bu. Saya sudah berusaha menutupinya. Kenapa Ustazah malah membongkar ini? Muka saya mau ditaruh mana Bu? Justru itu bagus Pak. Dengan mereka tahu, mereka bisa jadikan titik acuan untuk kehidupan warga komplek ini. Bapak nggak perlu kesal gitu. Pak Usrip nggak tahu aja, ada yang lebih parah dari Bapak. Bu Romlah, tahu kan? Dia selalu berpakaian mewah, tapi barang itu barang cicilan semua. Sedangkan Bu Romlah ngakunya beli barang itu secara cash. Itu juga nggak boleh ditiru. Satu lagi, Pak Usrip harus bisa jadi suami yang baik. Jangan kayak Bu Meti. Dia itu suka melakukan kekerasan. Tadi pulang dari pengajian, saya dengar Bu Meti lagi cekcok lagi sambil nangis-nangis. Kok jadi gibah gini? Mana ilmu yang bermanfaat itu? Saya pergi aja ah. Dasar Ustazah aneh. Kenapa sih? Padahal gibah itu seru loh. Apalagi kalau informasinya masih panas. Beuh, makin pecah deh. Jadi apa yang dibilang Bu Meti itu benar. Saya nggak mau ikut pengajian lagi. Iya, saya juga mau berhenti aja. Tuh kan, apa saya bilang? Bu Hindun itu ustazah tukang gibah. Nggak pada percaya sih sama saya. Pak Usrip sama Bu Romlah juga kena kan? Iya, Bu Hindun sendiri yang mengaku. Dia juga sebut nama Bu Romlah sama nama Bu Meti di pengajian tadi. Saya tahu tadi Mbak Koko, dia cerita sama saya. Tapi saya juga penasaran Bu Meti, apa luka lebam itu karena suami ibu? Iya Pak, ini karena suami saya. Jangan disebar ya Pak. Kalau ada yang nanya, bilang aja saya jatuh. Ini aib saya Pak. Saya nggak mau banyak orang tahu. Bu Meti tenang aja, saya nggak kayak Bu Hindun kok. Bu Hindun itu selalu membahas tentang akhlak, tapi akhlak dia sendiri tidak mencerminkan dengan apa yang dia sampaikan selama ini. Bu Hindun benar-benar memiliki latar belakang yang buruk. Saya nggak pernah nyangka. Bu Romlah, perilaku dan kata-kata yang seseorang sampaikan itu belum tentu sama loh. Kalau kata-kata itu hanya ucapan semata, sedangkan perilaku itu tindakan yang jelas terlihat sama kita. Dan perilaku juga lebih gampang diingat daripada kata-kata. Saya setuju sama Bu Meti. Untuk sekarang kita jaga jarak sama Bu Hindun. Daripada ikut dapat dosa kan, lebih baik menjauh aja. Bu Meti, besok siang kita datang yuk. Saya pengen bongkar sifat asli Bu Hindun. Wah, boleh juga tuh. Kayaknya bakal seru nih.
Assalamualaikum Bu Omat, Bu Fitri, mau pada kemana nih? Kok malam-malam masih keluyuran sih? Harusnya udah di rumah Bu. Suka-suka dong, Bu Hindun aja baru pulang ke rumah tuh. Ibu juga masih keliaran seperti kelelawar. Ngaca dong Bu, ngaca. Jangan bisanya cuma nyebar aib doang. Astagfirullah Bu Omat, saya nggak pernah gibah ya Bu. Saya itu hanya mengangkat fakta saja. Saya itu ustazah loh. Ustazah, mana mungkin saya berani membuka aib orang lain. Ustazah loh Bu, ustazah. Tapi banyak warga yang udah menjauh loh Bu. Apa ibu nggak sadar? Mereka udah tahu kelakuan Bu Hindun seperti apa. Mana mungkin mereka menjauh. Saya ini panutan bagi mereka. Jadi warga komplek ini gak akan menjauh gitu aja. Bu Fitri ini suka ngarang cerita deh. Kayaknya Bu Hindun ini selalu ngerasa paling bener ya. Saya tahu Bu, ibu ngasih contoh untuk para jamaah. Tapi jangan aib orang juga dong. Kan bisa mengambil contoh yang lain. Saya itu manusia paling suci loh di komplek ini. Saya itu cocok jadi panutan kalian. Oh iya, kalian tahu Pak Demi kan? Dia itu udah lama cerai sama istrinya. Terus dia malah bikin anaknya garis 2. Bu Omat sama Bu Fitri pasti udah tahu kan? Kita pergi aja yuk. Ini ustazah nggak bener nih. Ih, kok main pergi aja sih? Ceritanya kan belum selesai. Masih ada pembahasan yang lain juga. His, mereka berdua gak sopan sama aku. Aku harus bisa membuat mereka menganggap aku pantas jadi panutan mereka. Aku itu manusia paling suci. Ibu-ibu, hari ini kita sambil live streaming ya. Soalnya fans saya banyak banget di TikTok. Kebetulan minggu yang akan datang juga saya akan melakukan ceramah di acara besar. Yuk langsung aja kita ke tema hari ini, tentang hutang piutang. Apa ibu-ibu ada yang punya hutang? Ibu-ibu, kalau punya utang itu dibayar secepatnya ya. Karena kalau menunda pembayaran itu sama saja dibilang zolim. Bu Fitri, kenapa ibu ajak saya sih? Pasti udah mau mulai gibah lagi nih. Mana Bu Romlah lagi ikut pengajian lagi. Saya cuma penasaran aja Mbak Koko. Kira-kira apa yang akan dibahas sama Bu Hindun? Makanya saya ngajak Mbak supaya ada temennya. Kita nggak perlu jauh-jauh ambil contohnya. Di sini juga ada. Gini ya ibu-ibu, kalau memang kita suka tampil dengan mewah, lebih baik kita punya harta yang berlimpah dulu. Soalnya kalau tampil mewah tapi rumah masih nyicil kan malu juga sama tetangga. Ibu-ibu, ini hanya bagian dari ceramah hari ini. Saya nggak bermaksud menyindir siapa-siapa kok. Tapi kalau ada yang merasa, maaf-maaf aja ya. Saya tahu itu pasti buat saya, tapi kita lihat dulu aja deh sejauh mana Bu Hindun bisa menyebarkan kebencian. Tunggu aja Bu, kejutan akan datang. Kita lanjut ya ibu-ibu. Jujur aja ya, saya benci banget sama orang-orang yang saya sebutkan tadi. Apalagi kalau orang itu sering berantem sama suaminya. Mana suaminya pukul istri lagi. Itu juga ada yang karena hutang atau masakan dapur yang kurang enak. Warga komplek ini memang aneh-aneh ya. Bu Fitri, kita pulang aja yuk Bu. Ayo Mbak, saya udah nggak bisa lama-lama di sini. Ini pengajian apa sih? Kok malah menebar kebencian? Bahkan aib orang gak bermanfaat banget. Ya udah, pergi aja. Saya nggak butuh jamaah seperti Bu Romlah. Dia itu hutangnya banyak. Ibu-ibu, yuk kita lanjut lagi. Aku lihat komen live tadi. Biasanya sih masih bisa dilihat. Ustazah macam apa ini? Kok malah ngomongin tetangga sih? Report aja akunnya. Nih ustazah nggak bener nih. Masa jamaah diajak gibah sih? Aduh, nggak bermanfaat banget dasar ustazah Kang gibah. Ih, kok komen yang live kali ini negatif semua sih? Pak Bu, jangan ada yang mau deket-deket sama Bu Hindun. Dia itu tukang gibah. Saya sama Bu Meti punya buktinya. Bu Meti, tahu kan Pak Zaki? Dia punya anak cowok kan? Bu Meti tahu nggak anaknya itu Bun-bun temennya sendiri loh. Cuma gara-gara cewek doang. Bikin malu orang tua aja ya. Nanti saya bakal bahas di pengajian supaya lebih seru. Astagfirullah Bu Hindun, itu aib Pak Zaki sama anaknya. Jangan dibahas di pengajian. Biarin aja supaya lebih seru. Seremnya. BTW, ini sisik gila Bu Hindun ya. Untung aja udah berhenti ikut pengajiannya. Soalnya materi yang disampaikan kebanyakan gibah. Waduh, gak akan ada yang percaya sama aku nih. Mereka pasti benci sama aku. Dari mulai keluar pintu rumah, aku udah dapat banyak tatapan yang sinis. Kalau kayak gini, aku takut nih mau keluar rumah juga.
Bu Hindun, ibu lihat kan screenshot chatan ini. Ibu sudah menyebarkan banyak aib warga komplek ini. Saya dan suami saya akan menegur Bu Hindun dengan tegas. Emangnya Bu Hindun kenapa, Bu? Kok kita harus ngasih teguran tegas sih? Pak, kita baru bahas masalah ini tadi siang loh. Masa kamu udah lupa aja? Padahal kamu sendiri yang ngasih tahu aku. Oh, yang itu, Bu Hindun. Saya nggak ngelarang ibu mengadakan pengajian dimanapun ibu mau. Ibu juga bebas akan menggunakan teman yang ibu mau. Tapi jangan selipkan aib warga ya, Bu. Itu privasi. Biarkan orang itu dan Allah yang tahu. Jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Iya Pak RW, saya nggak akan membuat kekacauan lagi. Banyak yang udah kecewa loh sama Bu Hindun, termasuk saya juga. Padahal saya suka sama tema yang selalu ibu bawakan. Tapi kali ini saya nggak akan ikut pengajian lagi. Maaf Bu RW, jangan berhenti ikut pengajian dong Bu. Saya nggak akan kasih izin istri saya buat pergi. Ajaran Bu Hindun itu nggak benar. Yang benar itu cuma saya. Asoy. Iya Pak RW, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya nggak mau beli bakso Pak Usrip, ini kok beli Bu? Kelihatan banget sih munafiknya. Untung Pak Usrip baik sama Bu Hindun. Iya nih, manusia ini emang munafik ya. Di belakang ngomonginnya, di depan pura-pura baik. Bu, kalian berdua tahu nggak? Bu Salah itu loh. Loh, kenapa suara saya jadi suara ayam berkokok? Pak Usrip sama ibu-ibu denger kan? Atau cuma halusinasi saya? Saya dengar kok, Bu Hindun nggak berhalusinasi kan? Iya kan ibu-ibu? Iya, betul tuh. Bu Salah itu selalu ngajak anak muda mampir ke rumahnya. Nanti Bu Salah ngajak anak-anak berbuat yang iya. Hahaha, Bu Hindun, ibu lagi cosplay ayam ya? Atau jangan-jangan ini azab untuk Bu Hindun? Selama ini ibu kan suka gibah. Bukan gibah lagi Pak, tapi gibah. Bu Hindun kan ratunya gibah di komplek ini. Oh iya, kalau nggak salah denger nih ya, semua kajian yang dilaksanakan Bu Hindun batal. Terus semua jadwal ceramahnya juga dicoret ya. Ups, kasihan deh. Maaf ya kalau kesindir. Enggak, ini gak mungkin azab untuk saya. Saya hanya Terus gibah Bu, supaya saya sama yang lain dengar suara ayam berkokok lagi. Jarang loh ayam berkokok sebagus ini. Enggak, ini gak mungkin azab. Ini hanya halusinasi. Aku pasti bisa bicara dengan normal. Aku pasti bisa. Bu Hindun, ada aja bikin saya ketawa. Bu Meti, Bu Romlah, kalian berdua tahu nggak? Petolok. Hah? Kenapa setiap kali saya ingin memulai pembicaraan, saya selalu berkokok? Ini ada yang aneh. Saya hanya Bu Hindun lagi kena azab ya Bu. Makanya jangan ngomongin orang. Mana udah merasa paling suci lagi, padahal ibu paling berdosa. Bu Hindun ngomong lagi dong. Saya suka sama suara berkokok ibu. Kenapa kalian malah menertawakan saya? Saya menyesal karena telah berbuat jahat sama kalian berdua. Saya gak akan menyebarkan aib kalian lagi. Saya janji. Petok. Bu Hindun, lain kali jangan ngaku-ngaku orang paling suci, orang yang pantas dijadikan panutan. Kalau ibu aja doyan banget gibah. Sekarang gak akan ada lagi yang percaya sama ustazah si Ratu Gibah. Bu Hindun, selamat menikmati azabnya ya. Ya Allah, kenapa engkau melakukan ini? Aku berdosa ya Allah. Tolong hilangkan suara ayam berkokok ini. Aku malu ya Allah. Namaku sudah rusak karena diriku sendiri. Pok. Dulu di teras itu selalu ramai sama ibu-ibu yang ikut pengajian. Sekarang teras ini sangat sepi. Bu Hindun gak pernah keluar rumah. Bu Hindun juga gak pernah muncul di grup warga. Mungkin Bu Hindun malu sama kelakuannya. Semoga Bu Hindun sadar ya Bu. Semoga dia juga mau berubah. Saya senang kalau dengar Bu Hindun ceramah, tapi saya benci kalau ceramah itu ngarah ke gibah. Oh iya, saya juga sama Bu Meti. Semoga Bu Hindun tobat secepatnya. Amin.
Aku cuma bisa berdiam diri kayak gini. Mau keluar juga malu. Yang ada suara ayam berkokok terus. Jadi aku gak bisa berbicara dengan tenang. Aku malu ya Allah. Sekarang gak ada yang namanya ceramah dadakan. Yang ada hanya keheningan. Aku jadi ingat kata pepatah bahwa kesucian sejati tidak bisa dibangun di atas gibah dan kebohongan, dan mereka yang berpura-pura menjadi cahaya akan tenggelam oleh cahaya itu sendiri.